Bab 9 hanya mimpi. Eza, kamu pasti salah bicarakan. Mana bisa wanita ini menggantikan Marissa? Kamu tahu kan ibu sangat menyayangi Marissa. Ucap ibu dengan rasa tak percaya, bahkan ibu sampai berkata dengan nada tinggi dan berdiri. Alteza menyahuti perkataan ibu dengan tenang. Silahkan jika ibu menyayangi Marissa, tapi pernikahan ini akan terjadi dan itu adalah besok. Perkataan Alteza sudah final dan tidak bisa dibantah lagi. Rosalia mengembuskan napas kesal, tapi tak bisa berkata apa-apa. Dia tahu apa yang sudah keluar dari mulut kakaknya tak akan pernah bisa diotak-atik lagi. Ibu kembali duduk di tempatnya semula dengan kesal, dan menatap tak suka anti. Belajarlah untuk menyukainya Bu, karena sebentar lagi dia akan bergabung dengan keluarga kita. Tutur Alteza dengan tenang dan lembut. Dia memang tidak pernah bicara nada tinggi apalagi kasar kepada ibunya. Baginya, ibu adalah surganya dan orang yang paling dihormati. Usai perbincangan singkat itu, Anti diajak makan siang bersama di rumah mewah Alteza. Dan setelahnya, dia pulang dengan diantar sopir. Sementara, Alteza kembali ke kantor bersama Safta. Sebelum naik mobil, Rosalia sengaja berbicara kepada Anti sebentar, setelah Alteza dan Safta pergi duluan ke kantor. Hei, kamu, jangan senang dulu ya. Kamu harus tahu alasan Kak Eza menikahi kamu apa. Dia hanya ingin menjadikanmu alat balas dendam kepada Kak Marissa. Hanya untuk membuat Kak Marissa cemburu saja, setelahnya kamu pasti akan diceraikannya. Dan Kak Eza akan menikahi Kak Marissa. Kamu pasti tahu kan berita tentang Kak Eza dan Kak Marissa. Sinis Rosalia. Anti tertawa pelan sambil menepuk bahu Rosalia lembut. Ah, adik ipar terlalu memuji. Jika ia seperti itu kakak iparmu ini akan sangat senang. Artinya, saya sangat berharga sehingga bisa digunakan untuk alat balas dendam dan memanasi wanita sekelas Nona Marissa, lalu masuk ke dalam mobil. Rosalia mengepalkan tangan, dia kesal kepada Anti yang selalu saja menemukan jawaban untuk setiap perkataannya itu. Dasar terlalu percaya diri, gerutunya, sambil masuk kembali ke dalam rumah. Sementara itu, mobil melaju keluar dari halaman rumah besar itu. Di dalam mobil, Anti tertawa ngakak dengan apa yang dikatakannya kepada Rosalia. Membuat Pak Sopir merasa aneh, tapi tak bertanya. Dia hanya fokus nyetir saja. Kamu keterlaluan, Anti. Kamu terlalu percaya diri, bisa-bisanya bicara seperti itu kepada Rosalia. Anti mendesah dalam hati, sesaat kemudian tawanya terhenti, membayangkan setelah menikah nanti, dia akan tinggal serumah dengan ibu mertua dan adik iparnya. Apa aku akan hidup seperti di neraka? Gumamnya dengan diiringi embusan napas gusar. Sepulang dari rumah Alteza, Anti minta diantar ke toko kuenya. Di sana tampak sudah ramai oleh pelanggan. Anti langsung masuk ke dalam ruangannya dan merebahkan diri. Dia menghubungi Lina lewat sambungan telepon. Jangan ganggu aku selama 1 jam ya, aku mau istirahat, ujarnya kepada Lina. Siap, Kak, sahut Lina di balik telepon. Anti menutup sambungan setelahnya, dia memejamkan mata. Hingga, tanpa sadar terlelap dan bermimpi. Tok tok tok, terdengar suara pintu diketuk dari luar. Anti segera membuka pintu dengan malas. Apa sudah 1 jam ya? Tanyanya saat membuka pintu, namun matanya terbelalak ketika melihat siapa yang ada di balik pintu. Tuh, Tuan Alteza. Rasanya bagai mimpi, untuk apa pria itu tiba-tiba ada di sini, pikirnya. Tanpa disangka, Alteza langsung merangsek masuk dan mendorongnya. Lalu menutup pintu dan menguncinya. Kak, kamu mau apa, Tuan? Anti sangat gugup, dia sudah membayangkan yang bukan-bukan. Sudah kubilang tadi, kalau aku mencintai kamu, jawabnya serius, Tanya menyentuh lembut pipi Anti. Anti jadi syok, tapi juga terbuai.
Dia memejamkan mata merasai lembutnya sentuhan tangan calon suaminya itu. Namun, sentuhan lembut itu berubah menjadi menepuk-nepuk dan ucapan lembutnya berubah sedikit keras. Sudah 1 jam, Kak. Anti terperanjat kaget dan membuka mata. Rupanya, Lina yang sedang menepuk-nepuk pipinya dan berkata sudah 1 jam. Lina, rasanya, Anti masih linglung. Wah, lelap sekali tidur kakak, sampai mimpi basah kayaknya, goda Lina dengan kekahan. Hah, Anti jadi malu mendengar perkataan Lina. Apaan sih, enggak, elak Anti. Dia segera masuk kamar mandi untuk mencuci muka. Lina duduk di sofa tunggal yang ada di sana menunggu Anti. Anti keluar dari kamar mandi dan duduk di samping Lina sambil merapikan penampilannya. Kak, tadi mimpi sama siapa sih, sampai mesem-mesem begitu? Lina sepertinya masih kepo. Apaan sih, Lin? Enggak sama siapa-siapa. Sudah sana kerja lagi, ujar Anti, sambil menahan malu. Lina tertawa kecil sambil keluar dari kamar istirahat Anti. Dia yakin Anti mimpi dengan lawan jenis. Anti menggeram kesal. Bisa-bisanya mimpi sama dia. Rasanya jadi kesal sama Alteza yang dengan seenaknya masuk ke dalam mimpinya. Tapi, Anti jadi teringat dengan kata "aku mencintaimu" yang keluar dari mulut Alteza. Bibirnya menyunggingkan senyuman tipis. Sudahlah, jangan baper, mana mungkin begitu. Mungkin, seperti yang dikatakan Rosalia, kalau dia hanya menjadikan aku alat balas dendam dan untuk memanasi Nona Marisa. Ya seperti itu, gumamnya. Sebisa mungkin, Anti melupakan kata cinta yang keluar dari mulut Alteza itu. Anti keluar dari kamar dan ikut melayani pelanggan. Sekitar jam setengah 6 sore, dia pulang sementara toko biasa tutup jam 8, kali ini dilanjutkan Lina saja. Itu pun, karena ayahnya sudah terus menghubungi menyuruhnya pulang. Anti, besok kamu akan menikah. Pulanglah sekarang, Mua katanya mau melakukan perawatan untukmu, ujar ayah dalam sambungan telepon. Iya, ayah. Anti menjawab dengan terpaksa. Pernikahan ini akan mengubah hidupnya dalam sekejap. Hidup bersama pria yang sebelumnya tidak dikenalnya sama sekali, ada ibu mertua yang tidak menyukainya, dan adik ipar yang juga tidak menyukai dirinya. Anti mengembuskan napas kasar. Kring-kring, ponselnya berdering. Saat diperiksanya, ternyata dari Denny, kakak tirinya. Iya kak, jawab Anti dalam sambungan telepon. Aku sudah di luar, disuruh ayah jemput kamu, jawab Denny dari balik telepon. Oh begitu ya, aku segera turun, sahut Anti, bergegas dia pamit kepada para karyawannya untuk pulang duluan. Saat keluar dari toko, tampak kakaknya sudah nangkring di samping pintu keluar. Ayo, ajak Denny. Anti mengangguk dan mengikuti langkah kaki Denny menuju ke tempat mobilnya terparkir. Mobil membawa mereka dengan kecepatan sedang. Kamu tampak gelisah, Denny bertanya saat mobil sudah melaju sekitar 5 menitan. Ya namanya juga calon pengantin, kekeh Anti berusaha menutupi kegugupannya menjelang pernikahan besok pagi. Ingat kata pernikahan besok pagi, sungguh dia jadi semakin cemas saja. Tidak usah banyak pikiran, semua akan baik-baik saja. Ini sudah ketetapan Tuhan, ujar Denny dengan bijak. Anti tersenyum mendengar perkataan Denny. Iya, andai semua pria sebaik kamu, kak, ujar Anti. Denny menoleh sekilas, bibirnya tersenyum tipis. Andai Anti bukan adik tirinya, jujur dia suka Anti. Wanita baik, mandiri dan penyayang. Tapi, mereka adalah saudara. Terikat oleh hubungan antara ibunya dengan ayah Anti. Aku yakin calon suami kamu lebih baik segalanya dari aku, hanya saja kamu belum mengenalnya, tutur Denny dengan nada lembut. Anti tersenyum masam. Apa Alteza ada sisi baiknya? Dia tidak tahu. Ya,
Manusia pasti ada sisi baik dan buruknya, tapi tetap saja baginya Alteza lebih banyak sisi buruknya. Anti mengucap istighfar beberapa kali atas pikiran buruknya itu. Berpikirlah positif. Jika kamu berpikir yang baik-baik, maka akan menjadi kebaikan untuk kamu, dan sebaliknya. Jika kamu berpikir yang buruk-buruk maka hal itu akan kembali padamu juga, lanjut Denny. Anti mengembuskan napas pelan, kamu benar, Kak. Setelahnya hanya suara deru mesin mobil yang terdengar, tak ada satupun dari mereka yang berkata-kata lagi, hingga akhirnya mereka sampai di rumah. Anti langsung disambut Mua yang dikirim oleh Alteza. Anti dimanjakan dengan berbagai perawatan, membuat Sarah merasa iri. Aku juga mau dong luluran, ujar Sarah. Baik, Nona. Tapi, nanti jika sudah selesai Nona Anti, ujar Mua itu, membuat Sarah kesal karena maunya didahulukan. Paginya, acara yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Anti dan keluarga menuju sebuah gedung tempat mereka akan melangsungkan acara akad nikah sekaligus resepsi siang ini. Acara pernikahan ini dibuat privat, hanya keluarga dan kerabat dekat saja yang diundang. Karena Alteza tak mau mengekspos pernikahan di media. Sepertinya apa yang dikatakan Rosalia benar, gumam Anti saat tahu rencana pernikahan yang privat ini.